mustaqim, permintaan ya kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaan separuh-separuh. Nah, jadi wa suratul Fatihah sab'u ayatin, 3 ayatin wa nis minha lillah. 3,5 itu untuk Allah Subhanahu wa taala, isinya pujian-pujian kepada Allah. Sana'un 'ala Allah azza wa jalla. Wa 3 wa nis minha lil 'abd. Adapun 3,5 ayat berikutnya adalah untuk hamba. Dimulai dari wa iyyaka nasta'in, itu mulai permintaan. Ya, sebelumnya adalah pujian-pujian. Fa hadza ma'na qaulihi jalla wa 'ala qusimatis shalah. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-shalah itu dibagi menjadi 2, separuh-separuh antara aku dengan hambaku. Nah, wa tusamma bil kafiyah. Ada nama lain namanya al-kafiyah, yang mencukupi. Wa tusamma bir ruqyah, dinamakan juga dengan ar-ruqyah. Ya, dipakai untuk meruqyah. Taib. Ruqyah itu kan artinya bacaan-bacaan dengan harapan kesembuhan. Ruqyah itu bukan mesti dari gangguan setan, akan tapi sakit-sakit fisik pun bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan obat. Ya. Caranya bacain aja dengan niat berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dibaca bebas. Karena dalam ayat tadi Allah menyebut Al-Qur'an. Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, baca aja yang gampang. Letakkan tangan di tempat yang sakit, terus baca Al-Qur'an dengan berharap kesembuhan dari Allah. Itu yang disebut dengan ruqyah. Dan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sakit menjelang wafat. Beliau meruqyah diri sendiri. Nah, dan memang itu yang dianjurkan. Dan tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyahnya. Ya, karena itu bisa menghilangkan kesempatan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi kalau ada orang lain yang meruqyahnya dengan inisiatif sendiri, ya silahkan diterima, nggak apa-apa. Misalnya ada orang berkunjung melihat saudaranya, terlihatnya kamu capek, lelah, sakit gitu, sini saya ruqyah. Ya dia bilang iya silakan gitu. Dia nggak minta. Yang dihindari adalah minta untuk di ruqyah, karena itu bisa menghilangkan kesempatan untuk masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bagaimana ceritanya? Li'anna nafara minas sahabati alladziina nazalu ala hayy min ahya'il Arab istadhafuhum falam yudifuhum. Ada sekelompok sahabat yang singgah di salah satu desa Arab, ya, namanya tamu, ya mereka berharap diperlakukan sebagai tamu yang baik gitu. Diperlakukan baik gitu kan. Ternyata enggak mendapatkan layanan yang baik. Fa ludigha kabiruhum, singkat cerita, tokoh desa tersebut tersengat binatang berbisa. Ya, berarti kan ini sakit fisik ya, dia tersengat binatang berbisa. Faja'u yatlubuna minas sahabah, lalu mereka datang minta dari para sahabat, kalian ada sesuatu enggak nih yang bisa bantu kami, ya,
tokoh kami ini lagi tersengat binatang berbisa. Lalu ada salah seorang sahabat, ya saya akan bantu. Taib. Faqala ahadus sahabah, salah seorang sahabat mengatakan, innana narki walakin abaitum an tudifuna. Baik, kami akan ruqyah, kami akan bacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi karena kalian tidak memperlakukan kami dengan baik, ya, fala narqi illa biju'al au bi ujrah, maka kami tidak akan meruqyah kecuali dengan imbalan. Menunjukkan bahwa minta imbalan untuk ruqyah itu dibolehkan, ya, dibolehkan. Apalagi alasannya mereka tidak diperlakukan baik sebagai tamu, ya kan, nggak dikasih minum, nggak apa gitu kan. Taib. Fa syaratu lahum qati'am minal ghanam, maka bentuk imbalannya mereka minta ya sepotong kambing. Jadi bukan satu ekor utuh, tapi sepotong. Entah sepotong itu berapa persen saya nggak tahu, 50% kah atau 60%, saya nggak tahu ya, tapi adalah bagian. Faqara alaihi surat al-Fatihah, singkat cerita disetujui. Lalu orang itu bacain Al-Fatihah kepada yang sakit. Faqama ka'annama bu'itha min iqalin, ya. Lalu tokoh desa tersebut bangkit seperti lepas dari ikatan. Jadi tadinya seakan terikat gitu karena tersengat, ya, binatang berbisa. Setelah dibacakan Al-Fatihah sembuh, seperti nggak pernah tersengat gitu. Nah, bacain Al-Fatihah. Oleh sebab itu Al-Fatihah disebut dengan ruqyah. Jadi kalau seorang mau nguruqyah sendiri atau nguruqyah orang lain yang sedang sakit, bacain Al-Fatihah, pegang yang sakit di mana, bacain, lalu berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Simpel, sebenarnya simpel sekali, mudah, sederhana jamaah, ya, nggak mesti harus begini. Nah itu tinggalin aja kayak gitu, bohong aja tuh gayanya yang kayak gitu-gitu, ya kan, bohong gitu, dramatisir aja itu, ya. Bacain Al-Fatihah aja, atau mau baca surat yang lain boleh, terserah mau baca apa saja, mana yang sakit baca, dengan niat berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma qadimu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruh bima hasala. Ketika mereka balik ke Madinah, mereka laporan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi. Faqala wa ma adraka annaha ruqyah. Kok bisa tahu kamu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Fatusamma birruqyah. Maka dengan itu Al-Fatihah disebut juga dengan Ar-Ruqyah. Ini nama lain dari Al-Fatihah. Udah berapa tuh? 6 ya? Udah 6 nama, ya. Al-Fatihah punya banyak nama. Wa hiya suratun 'azimah. Al-Fatihah adalah surat yang agung, yadullu ala 'azamatiha Allah ja'ala qira'ataha ruknan min arkanis shalah. Ya, di antara bukti keagungan Al-Fatihah bahwa Allah jadikan bacaan Al-Fatihah merupakan salah satu rukun salat. Ya, kalau nggak baca nggak sah salatnya. Dan itu dibaca berulang di setiap rakaat. Ya, kalau nggak baca itu nggak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh sebab itu jamaah, bacaan Al-Fatihah juga harus benar bagi yang memimpin sholat gitu. Mungkin kalau bacaan-bacaan lainnya seperti ayat ataupun surat ada keliru-keliru masih ditolerir ya, karena hukumnya di dalam sholat walaupun itu salah tetap salah, tapi hukumnya di dalam sholat itu adalah sunnah. Seandainya nggak baca ayat
setelah Al-Fatihah ataupun tidak baca surat setelah Al-Fatihah, sholatnya tetap sah, akan tapi kurang sempurna. Akan tapi Al-Fatihah itu sendiri, nah itu harus benar tuh, karena dia rukun. Salah satu saja misalnya huruf ataupun harokat itu nggak sah, udah bikin nggak sah. Makanya itu sangat penting untuk dipelajari bagaimana cara bacanya yang benar gitu kan. Harus Al-Fatihah ya. Kalau udah salah, udah batal itu otomatis. Apalagi yang itu dia ada di depan kan, mimpin sholat gitu. Maka setiap yang mimpin sholat minimal Al-Fatihahnya itu harus benar. Ya, karena itu menjadi modal dasar untuk menjadi imam, Al-Fatihahnya. Ya, apalagi kalau di sana ada orang yang lebih baik, maka yang paling baiklah yang berhak untuk menjadi imam. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah surat yang agung. Wa hiya tatadammanu ma'ani jalilah. Al-Fatihah mengandung makna yang agung. Wa fiya anwa'ut tauhidus salasa. Fi awwaliha Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam Al-Fatihah terkandung tauhid. Yang pertama adalah ar-rububiyah. Di firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb. Nah, itu dia. Rabb, yang dimaksud dengan Rabb itu adalah al-khalq, ar-rizq, at-tadbir. Ya. Mencipta, memberi rizki, mengatur. Itu makna Rabb. Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Karena al-alamin, alam itu bentuk tunggalnya, maknanya makhluk. Al-alamina bentuk jamak, ya, pencipta alam ditambah semesta. Kalau makna semesta itu keseluruhan, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Alam itu apa? Makhluk. Ya. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku bagian dari alam, bagian dari makhluk. Bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap dari kosakata Arab. Bahkan kalau di prosentase itu mayoritas. Silakan cek. Ya. Kosakata dan atau ketika aja prosentase serapan bahasa Indonesia nanti akan muncul tuh prosentase. Diserap juga dari bahasa daerah, bahasa Nusantara, bahasa asing juga, Inggris apa segala, Belanda juga ada. Itu nanti ada tabel-tabelnya. Tapi yang paling banyak itu bahasa Arab. Cuman terkadang bahasa-bahasa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia pelafalannya itu berubah dari pelafalan asalnya, pengucapannya. Terkadang juga maknanya berubah dari makna asalnya, gitu. Terkadang begitu. Oleh sebab itu ketika ada padanan misalnya dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia mirip nih katanya, jangan langsung diartikan begitu saja. Nah, terkadang maknanya beda loh, ya. Kalau beda nggak ketemu tuh artinya. Contoh, kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Din itu adalah nasihat. Ad-din, Islam, ya itu nasihat. Nasihat dalam bahasa Indonesia apa maknanya? Jamaah, kita ngomong kan nasihat orang tua, saya kasih nasihat kepadamu. Nasihat apa maknanya?
Hah? Mengingatkan. Saya nasihati, saya ingatkan gitu ya. Gitu ya? Nah itulah. Siapa yang tahu? Googling aja tuh KBBI nasihat, nanti keluar tuh maknanya. Cuman kadang kita itu mengucapkan sesuatu tapi kita juga nggak tahu maknanya. Dalam bahasa Indonesia sendiri loh ya. An-nasihah itu apa? Arahan, wejangan, gitu. Bimbingan, ya gitu ya. Itu ya. Ini di dalam bahasa Arab ada juga tuh nasihah. Nasihah, nasihat. Masuk nggak tuh? Ternyata nggak masuk. Ternyata nggak masuk. Kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Ditanya para sahabat, liman, untuk siapa agama ini nasihat? Lillah. Agama ini nasihat untuk Allah. Gimana coba? Paham nggak? Mau nasihati Allah gitu gimana? Gimana? Loh itu, jangan mejangi Allah gitu. Gimana coba? Itu kan berubah kan? Ya. Nah ini maksud saya harus tahu tentang makna dan tadi ketika diserap dalam bahasa Indonesia ternyata berubah tuh maknanya. Oleh sebab itu kita harus tahu tafsirannya sendiri dalam bahasa Arab. An-nus itu asalnya, itu maknanya apa? Itu memberikan yang terbaik kepada yang lain. Jadi seorang memberikan yang terbaik kepada yang lain. Nah, itu makna nasihat. Jadi agama itu nasihat. Jadi seorang masing-masing itu punya bangunan agama, punya kualitas keislaman masing-masing kita nih sebagai orang yang mengaku muslim. Oke? Ad-dinun nasihah. Untuk siapa? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan yang terbaik untuk Allah, itu maksudnya. Bagaimana memberikan yang terbaik untuk Allah? Patuh kepadanya, jalanin perintahnya, jauhi larangannya. Ketemu kan? Itu maknanya. Dan seterusnya dari lafaz hadis. Yang ingin saya soroti adalah makna katanya, makna kata per kata. Bisa tuh. Seperti itu keadaannya. Jadi kalau misalnya seorang hanya menerjemahkan saja agama itu nasihat sesuai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia, nggak ketemu, nggak bisa difahami itu jemaah. Jelas ya? Allahul musta'an. Masih banyak lagi fitnah. Fitnah itu apa? Tuduhan palsu ya, fitnah. Ya. Taib, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya apa? Menuduh lebih kejam daripada membunuh. Ya udah bunuh aja. Iya kan? Apa begitu? Gimana? Al-fitnah dalam bahasa Arab itu al-ibtila wal imtihan. Ujian dan cobaan itu makna fitnah. Dan cobaan itu luas sekali. Al-Imam Ahmad mengatakan al-fitnatu hiya syirk. Fitnah itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari situ jelas maknanya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi menyekutukan Allah itu dosanya lebih gede daripada membunuh. Ketemu tuh maknanya. Banyak kata-kata yang setelah diserap itu memiliki makna yang lain. Oleh sebab itu nggak bisa ketika muncul kata yang mirip ya kemudian maknanya sama. Hati-hati. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Balik ke kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam, ya, Rabb semesta alam, yaitu pencipta semesta alam, pencipta alam semesta, yang memberi rizki dan mengatur semuanya. Segala puji baginya, ya.
Allah maknanya adalah al-ma'bud, itu yang berhak disembah, itu makna Allah. Kan sering diucapkan, tapi pernah nggak faham dengan maknanya? Ini penting untuk diketahui jemaah. Kata Allah itu bermakna al-ma'bud. Jadi kalau diartikan segala puji bagi yang satu-satunya yang berhak untuk disembah, siapa dia? Pencipta alam semesta. Jadi yang berhak untuk disembah satu-satunya adalah pencipta alam semesta. Kalau dia bukan pencipta alam semesta, bukan Tuhan. Kalau dianggap sebagai Tuhan, ketuhanannya palsu. Itulah makna tauhid dan itulah makna la ilaha illallah. Jadi siapa yang berhak disembah? Pencipta alam semesta. Karena banyak yang dianggap sebagai Tuhan. Kalau diinventaris, mereka bukan pencipta. Coba malaikat bukan pencipta. Nanti disembah juga. Matahari, bulan, bintang, ada nyembah matahari, bukan pencipta. Siapa lagi? Yesus, Isa alaihi salam, bukan Tuhan. Uzair, ya, bukan, yang dianggap Yahudi sebagai anak Tuhan. Siapa lagi? Kuburan keramat, batu keramat, bukan Tuhan, nggak berhak untuk diminta, karena mereka bukan pencipta. Jadi yang berhak untuk disembah siapa? Pencipta alam semesta. Ingat, penciptanya, bukan semestanya. Sering orang bilang semesta mendukungmu, semoga semesta membantumu. Semesta itu siapa? Itu sok-sokan indah bahasanya tapi dungu, ya. Sebutkan pencipta semesta gitu loh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada semestanya. Semesta sedang marah ketika terjadi badai gitu. Sebut semesta. Semesta itu siapa? Makhluk, alam. Ini sering tuh dalam kata-kata menjauhkan dan mendangkalkan akidah muslim, saking ikut-ikutan. Seakan-akan indah. Bilang aja Tuhan, alam, pencipta alam semesta gitu. Karena dia yang berhak, karena segala sesuatu terjadi di alam semesta ini ya dengan izinnya, dengan ketentuannya Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, Ma? Jadi yang berhak disembah adalah yang mencipta, yang memberi rizki. Yang bukan pencipta minggir, bukan Tuhan kamu, minggir. Dan itu hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia pencipta alam semesta. Jelas ya, Ma? Nah, hadza fi tauhidur rububiyah. Jadi di dalam ayat ini alhamdulillahirabbil alamin ada ya ketetapan tauhidur rububiyah. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Ya, ar-rububiyah itu perbuatan-perbuatan Allah, mencipta perbuatan Allah, memberi rizki perbuatan Allah, mengatur segala urusan itu perbuatan Allah. Jadi hanya dia yang berbuat dan mengatur seluruhnya Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ar-rububiyah. Jelas? Kemudian ar-rahmanir rahim. Dia Allah pencipta alam semesta tadi itu punya nama. Di antara namanya adalah ar-rahman dan ar-rahim. Artinya apa? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-rahman ar-rahim. Siapa Ar-Rahman Ar-Rahim? Apakah zat yang berbeda? Bukan, zatnya sama, tapi dia punya sejumlah nama. Seperti yang diberitakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama yang disebut dengan apa? Asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Namanya banyak, tapi dari nama yang banyak menunjukkan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur dan sebagainya. Itu semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran dan melalui Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita bisa mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kenalkan
dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Itu harus kita imani. Nah, ini yang menunjukkan apa? Al-asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Ya. Yang semuanya laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Taib. Semuanya sesuai dengan kebesarannya dan kemuliaannya. Taib. Maliki yaumiddin, ini juga nih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai hari pembalasan. Ad-din bermakna al-jaza. Ya, ad-din memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah amal, seperti firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya amalan yang diterima di sisi Allah adalah al-Islam. Makna al-Islam itu adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian ad-din bermakna al-jaza, balasan. Contohnya ini, Maliki yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari pembalasan. Kenapa kok disebut merajai hari pembalasan? Padahal sekarang juga maharaja. Kenapa jemaah? Karena sekarang banyak orang ngaku sebagai raja, ya, merasa sebagai raja, bahkan mampu merasa bisa menggugat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sok-sokannya begitu ya. Berani melawan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena merasa punya power. Tapi di akhirat kelak Allah mengatakan, ketika Allah genggam langit dan bumi dan Allah hentak-hentakan yang alam semesta yang besar ini, dihentak-hentakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana para penguasa, mana orang-orang yang sombong gitu. Nah, itulah Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang merajai hari pembalasan, karena nggak ada satupun yang berani mengatakan saya raja. Wah, langsung disikat tuh kayak gitu. Fir'aun, Namrud, nggak ada yang berani tuh, mingkem semuanya tuh. Iya. Tuh, Maliki yaumiddin. Ya, Allah kabarkan itu kepada kita bahwa dia maharaja. Ya, mungkin sekarang ada orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala, ya terserahlah. Tapi nanti nggak ada yang berani. Nggak ada satupun yang berani bicara menggugat Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Nah, ini juga menunjukkan tentang tauhidul asma wa sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Kemudian ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhidul ibadah. Hanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Sebagaimana Dia adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, yang memiliki nama-nama yang baik, maka Dia yang berhak untuk disembah. Itulah tauhidul ibadah. Hanya Dia yang berhak untuk disembah. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini objeknya didahulukan, mestinya dia di belakang kan, kalau pakai grammar SPO, ya kan, subjek, predikat, objek gitu. Dalam bahasa kita kan begitu, di bahasa Arab juga ada gitu. Asalnya gini, na'buduka, kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu, tapi ini dibalik. Ya, dibalik. Pembalikan atau mendahulukan yang mestinya posisinya di belakang itu punya makna lain. Maknanya adalah takhsis. Ya. Sehingga diartikan iyyaka na'bud, artinya hanya kepadamu kami beribadah. Itu maknanya. Jadi kan pembatasan, yang lain enggak, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan permintaan. Nah, itu secara grammar dalam bahasa Arab begitu maknanya. Jelas ya, Mas? Nah, ini tauhidul ibadah. Jadi Dia Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, memberi rezeki, pengatur segala urusan, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Yang lainnya palsu ketuhanannya. Itulah makna dari la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah. Jadi terjemahannya ya, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Jadi kalau terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang.
ya, nggak tepat. Tidak ada Tuhan ya selain Allah. Berarti yang ada adalah Allah. Tuhan itu disebut Allah. Makanya terjemahan seperti ini bisa diterima oleh orang sebelah gitu. Dan ini nggak sesuai dengan tata bahasa Arab. Yang benar adalah tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Yang lainnya nggak benar tuh, bukan Tuhan, karena bukan pencipta. Karena yang berhak untuk disembah adalah pencipta alam semesta. Yang bukan pencipta alam semesta minggir, bukan Tuhan kamu, nggak berhak kamu disembah. Begitu. Itulah makna la ilaha illallah. Penting ya, masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hadi fi tauhidul ubudiyah fatadammanat idan anwa'ut tauhidus tsalatsa. Jadi di dalam Al-Fatihah sendiri terkandung tadi 3 penjelasan tentang ketauhidan. Ya. Barakallahu fikum. Silakan yang bertanya. Ini sudah masuk ya? Udah masuk syuruk? Syuruk jam berapa? 10 menit. Baik. Ada yang mau nanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utamaan Al-Fatihah itu kan dalam sholat wajib ya Ustaz. Dan itu dilapaskan atau kita secara kolbu gitu, secara adabnya Ustaz. Ya, ini hukum ya. Kita bicara hukum. Hukum Al-Fatihah di dalam sholat itu apa? Ya wajib dibaca. Ya, wajib dibaca dan dia adalah salah satu rukun sholat. Disebut bacaan itu kalau ada qomat kamitnya. Itu baca dia. Ada suara-suara kecil. Kalau di dalam hati namanya apa? Membatin. Berarti harus dilapaskan. Harus. Walaupun itu ayat yang ininya juga. Ya harus. Bacaan ini. Harus tapi lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Baca. Bukan yang diam. Nah ini bukan baca. Baca itu harus ada qomat kamitnya. Ya, penting itu penting. Nah, sebagian orang menganggap saya baca dalam hati. Baca dalam hati itu membatin, bukan membaca. Baca itu mesti ada suaranya. Nah, itu bacaan. Makanya disebut qiraatul Fatihah, bacaan. Bagus. Ini penting ya untuk diketahui. Nah, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabb. Sama-sama semuanya. Ulangi. Orang yang minta untuk diruqyah hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Hilang kesempatan, bukan berarti dia nggak masuk surga. Jadi gini, sebelum lanjut pertanyaannya, masuk surga itu ada beberapa cara. Ini bagi yang beriman ya. Semua orang kafir pasti masuk neraka langsung digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring langsung ke jahanam. Nah, kalau muslim ya. Masuk surganya yang pertama itu tanpa penghisaban, langsung dia. Langsung. Dan itu orang-orang tertentu seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW yang ketauhidannya itu sempurna. Terus yang kedua, mereka yang melalui proses penghisaban. Kalau tadi kan tanpa hisab. Yang melalui proses penghisaban itu ada 2 juga. Yang pertama penghisaban yang ringan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalan dengan tangan kanan, dia terima tuh dengan tangan kanan, itu tanda baik, maka dia akan mendapatkan penghisaban yang ringan. Penghisaban yang ringan itu apa? Kata Rasulullah, al-arad, penampakan dosa. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwa seorang mukmin itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tutupi dengan tirainya sehingga orang lain nggak tahu.
Jadi dosa-dosa dia itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus tanpa ada penerjemah kata Rasulullah, ada dialog antara Allah dengan hambanya. Terus dikatakan ata'rifu dzamba kada, ata'rifu dzamba kada, masih ingat gak dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini, dosa yang ini. Ya, dibuat hamba itu mengaku. Karena namanya manusia, ya itu makhluk pendosa. Siapa sih yang suci nggak ada dosa? Nggak ada. Begitulah manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu kita ini. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian ini adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an wastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku Maha mengampuni seluruh dosa, mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Baik. Nah, diingatin tuh. Masih ingat ini. Setelah dia merasa wah, celaka nih gitu kan. Kemudian Allah berkata, qad satartu laka fid dunya. Qad satartu laka fid dunya, aku tutupi dosa-dosamu di dunia. Jadi dosa dia itu enggak viral. Jadi orang lain enggak jadi saksi atas dosa-dosa dia. Jadi kalau orang itu sudah ditutupi kesalahannya oleh Allah, jangan dibongkar gitu. Saya begini, saya dulu begini, ngapain gitu. Ya kan? Ada sebagian orang begitu ya. Apa menunjukkan bahwa dia hebat begitu? Enggak, tutup. Kalau ditutup itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kau bertobat, tobat aja pada Allah, dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah kehendaki begitu. Sebab kalau dosa itu diviralkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu semua ya. Ya, bisa terbongkar, orang lain tahu dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu tanda buruk buat dia. Jadi orang lain jadi saksi. Kalau yang ditutupi itu tanda baik buat dia. Qad satartuhu laka fid dunya wa ana aghfiruhu al-yaum, dan sekarang aku ampuni dosa-dosa itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini udah langsung masuk surga. Ini yang disebut dengan penghisaban yang ringan. Terus kata Nabi SAW, man nuqishal hisaba udzib, barang siapa yang dicecar dalam proses penghisaban, dituntut dia untuk bertanggung jawab dalam proses penghisaban, dia akan disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu harus bertanggung jawab ini, harusnya. Baik. Nah, ada yang mampir, ya, ini yang mampir dulu ke neraka. Dia muslim. Kalau muslim itu pasti masuk surga. Nah, tapi tergantung Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Artinya ada yang dikehendaki Allah untuk dapat ampunan langsung diampuni, langsung masuk surga. Tapi ada juga yang dihukum dulu di neraka. Ya, mereka ini yang disebut dengan al-jahannamiyun, mantan penduduk jahanam. Setelah masuk di neraka gosong, Allah perintahkan malaikat untuk mengentasnya, dimasukkan dalam air kehidupan, tumbuh seperti tumbuhnya tanaman, lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi cara orang masuk surga itu macam-macam. Nah, ketika seorang minta untuk diruqyah, kan kaitannya itu, hilang kesempatan untuk masuk surga secara langsung. Bukan berarti dia nggak masuk surga, enggak. Tapi kesempatan untuk masuk surga secara langsung itu menjadi apa? Hilang gitu. Sehingga ada cara yang lain dari proses penghisaban, terus dan seterusnya. Begitu maknanya. Terus lanjutnya? Karena ketidaktahuan pernah minta gitu, tolong ruqyah saya gitu ya. Itu gimana? Udah terjadi ya. Astagfirullahaladzim gitu. Ya, qadarullah gitu aja. Ya kan, itu udah terjadi ya. Ya, mudah-mudahan dimaafkan, orang nggak ngerti kan ya. Itu aja. Berharaplah. Jangan diulangi lagi gitu. Itu aja ya. Tapi berharap baik ya haruslah ya, husnudzon gitu. Pasti Allah Subhanahu wa taala maafkan. Jangan batalin kesempatan saya ya Allah gitu. Kemarin saya nggak tahu ya Allah. Ya, gitu caranya. Ya, barakallahu fiik. Gitu aja, Mas. Silakan berikutnya Bapak Ibu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
imam itu membaca Al-Fatihah tidak sesuai, tidak benar, makmum wajib tidak mengikuti, tidak berimam pada imam tersebut gitu. Nah itu apakah benar atau tidak? Terus yang kedua, Itu yang pertama. Saya jawab ya. Pertama dulu ya. Iya, dia harus memisahkan diri dari jamaah tersebut. Kalau bacaan imamnya nggak benar, bacaan Al-Fatihahnya ya. Kalau yang lain ada toleransi lah. Kalau bacaan Al-Fatihahnya nggak benar dan dia tahu nggak benar, ya maka dia mundur, nggak berjamaah dengan orang tersebut, karena udah otomatis itu batal itu jamaah. Yang kedua, kita itu cara mengandalkan kita keluar aja. keluar aja gitu. Iya. Nah yang kedua Ustaz, saya pernah mengikuti berimam sholat, imam itu membaca Robi Firli gitu pada saat dia setelah sholat zuhur sebelum amin gitu. Itu termasuk salah juga bagi Ustaz? Ada sebagian yang melakukan itu ya, nambah-nambahi ya, membaca doa-doa ya sebelum amin ya, supaya masuk di situ kan, disisipkan. Tapi doanya cuma Rabbighfirli. Kalau mau ditambah lagi panjangan nanti. Makanya sisipannya Rabbighfirli. Rabbighfirli wali walidayya amin gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu ya. Taib. Kalau dalam hadis setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di situ bacaannya langsung amin. Nggak ada tambahan-tambahan tersebut. Ya, nggak usah mengada-ngada lah gitu. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ulama kan ada beberapa pendapat ya, mazhab itu yang keras memang tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak pasti baca Al-Fatihah, terus Al-Fatihah saja. Tapi ada beberapa mazhab Hanbali itu sholatnya sah, sholat tapi tidak utama begitu kan. Nah, yang mana nih? Hanbali kalau nggak salah. Enggak, yang mana? Tentang apa yang? Tentang bermakmum pada imam yang bacaannya tidak pasti, tidak benar begitu. Masa sih? Iya, Itu sepakat kok ulama, kalau baca Al-Fatihah nggak bener nggak sah. Nggak ada khilaf di situ. Khilafnya bukan di situ. Khilafnya itu tentang Al-Fatihah itu bagi makmum di sholat jahriyah yang dikeraskan, apakah dia tetap baca Al-Fatihah atau dengerin. Karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan man shalla khalfal imam fa qira'atuhu qira'atullah. Barang siapa yang sholat di belakang imam, bacaan imam adalah bacaannya. Ini di sholat yang dikeraskan. Dikeraskan itu 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, dan subuh, ya kan? Itu kan dikeraskan ya, bagi makmum. Tapi kalau bagi munfarid dan bagi imam, tetap dia harus baca Al-Fatihah dan bacaannya harus benar, gitu ya. Bacaannya harus benar. Oke, khususnya imam. Tapi bagi yang makmumnya tadi gimana nih? Dengerin atau baca? Nah, di situ ada perbedaan pendapat karena para ulama. Sebagian berpegang dengan hadis tadi, dengerin aja karena bacaan imam adalah bacaannya. Tapi yang lain berpegang dengan hadis tadi, ya tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, yang tetap harus dibaca. Kalau saya pribadi ini, saya dengar dan saya simak bacaan imam, setelah amin saya baca Al-Fatihah. Dan itu juga pendapat guru-guru kami ya di Saudi Arabia begitu, baca Al-Fatihah dengan segera. Karena sabda Nabi itu kuat sekali mengatakan tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi gitu. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seterusnya sampai selesai terus dengerin lagi bacaan imam. Apalagi sholat sirriyah, sholat yang bacanya lirih ya, itu tanggung jawab masing-masing. Nah itu. Jadi yang di situ coba minta barangkali ada referensinya kalau yang ini, kalau yang
pribadi yang munfarid, orang yang sholat sendirian, memang ada. Dulu di masa Rasulullah ada orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah. Aneh ya, orang Arab padahal. Tapi itulah memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan begitu. Supaya apa? Supaya ini bisa diberlakukan bagi orang-orang yang lain. Kadang-kadang ada orang tua nih mau tobat ya, mau baik gitu loh, tapi dia udah sulit untuk membaca Al-Fatihah, lidahnya udah kaku ya kan, untuk baca itu susah sekali. Oke. Nah, ada toleransi nggak buat orang seperti ini? Ada. Maka Rasulullah mengatakan, cukup baca aja tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, sebagai ganti Al-Fatihah. Itu berlaku bagi orang yang seperti ini. Iya, tapi apakah orang ini berhak jadi imam? Itu dia katanya. Tidak. Di situ tempatnya. Ya, di situ tempatnya. Kan ada tuh orang tua-tua yang pengen baik, masya Allah, tadinya mungkin udah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian alhamdulillah dia menjelang akhir hayat dia pengen baik gitu. Tapi ketika diajari baca Al-Fatihah sulit, sudah kaku gitu kan. Terus gimana nih sholat saya gitu kan? Nah, gitu. Tetap sholat. Bacanya itu tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, nah gitu, sebagai gantinya, karena udah nggak bisa lagi, jadi dipermudah. Tapi orang yang seperti ini tentunya nggak berhak menjadi apa? Jadi imam. Nah di situ, kalau ada pemimpin imam nih bacaan Al-Fatihahnya rusak, kita nggak boleh, kita mesti mundur, gitu. Dan sholatnya nggak sah, nggak akan sah. Silakan. Al-A'raf 204. Apa? Al-A'raf 204. Ya. Al-A'raf 204. Silakan. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dalam kanan dan dia lemah dan kamu mendapat. Nah artinya jika imam tidak memberikan jeda itu kita bisa baca Al-Fatihah. Tapi kalau tidak langsung tanpa jeda itu apa pengetahuan anak Quran hadis hukumnya kan begitu ya, Quran hadis dan melakukan begitu. Nah, sebagian pendapat bahwasanya yang lebih utama bahwa Quran ketika imam membaca setelah baca Fatihah tanpa memberikan jeda langsung surat itu biasanya kedudukan Quran yang lebih kuat daripada hadis yang tadi Ustaz sampaikan. Artinya diam adalah lebih baik daripada membaca setelah Al-Fatihah gitu. Itu bagaimana? Bingung di sininya. Gitu. Begini, ini beda apa namanya, beda posisi ya. Pertanyaannya, nih kan sholat itu definisinya adalah ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan taslim. Ucapan dan gerakan itu terbagi menjadi 3 klaster. Yang pertama rukun, yang kedua wajib, yang ketiga adalah sunnah. Jelas ya? Jadi ucapan dan gerakan itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Oke. Sementara bacaan surat Al-Quran atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah hukumnya apa? Sunnah. Sementara bacaan Al-Fatihah itu sendiri apa hukumnya? Rukun bahkan levelnya. Walaupun dia bacaan Al-Quran, tapi di posisi itu bacaan setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Seandainya nggak dibaca saja, sholatnya tetap sah. Terus ini Al-Fatihah, gitu. Makanya itu lebih prioritas. Memang ada yang berpendapat bahwa ya cukup dengerin aja. Kalau itu dikeraskan, dengerin aja, karena bacaan imam adalah bacaannya, nggak apa-apa. Itu juga ucapan Nabi. Orang berpendapat itu nggak apa-apa. Oke. Terus kalau dia masbuk nih, pas masuk udah bukan,
pas masuk dalam kondisi sudah selesai imam baca Fatihah, berarti dia nggak dengar Al-Fatihahnya kan? Gimana tuh? Kalau yang tadi kan bacaan imam adalah bacaan dia nyimak Fatihah. Dia nyimak sebut. Hah? Udah baca surat. Gimana coba? Kan gitu. Sementara surat itu hukumnya apa? Surat setelah Al-Fatihah sunnah, itu bagian dari sunnah sholat. Sementara Al-Fatihah buatnya apa? Wajib baca Al-Fatihah gitu, sesegera mungkin, karena prioritas tadi. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Korelasinya kan apabila imam itu rusak bacaannya, maka makmum setelah imam baca surat, dia baca Fatihah sendiri. Itu korelasinya benar. Terus terkait dengan yang masuk tadi, itu dia bisa mengejar Al-Fatihah kalau tiga gerakan. Oke. Nah, itu seperti itu gimana? Oke. Artinya kalau bacaan imam rusak, ini bacaan yang mana nih? Bacaan rukun misalnya. Ya, bacaan rusak berarti dia bisa bisa mengganti kerusakan bacaan imam gitu katanya ya. Al-Fatihahnya nih ya, baca Al-Fatihahnya. Jamaah, kalau rusak bacaannya itu hancur total bangunan jamaahnya. Hah? Lah buat apa kita sendiri benar? Berarti kan kita sudah nggak berjamaah lagi sama dia. Hancur. Makanya imam mesti dipilih. Ada seleksinya. Dan Rasulullah sudah kasih kriteria. Ya ummul qauma aqra'ukum bi kitabillah. Yang berhak untuk memimpin kaum itu adalah yang paling hafal Al-Qur'annya dan yang paling bagus bacaannya. Nah, paling hafal itu nggak mesti 30 juz, tapi di komunitas itu dilihat tuh siapa yang paling banyak dan paling bagus, ya dialah yang berhak. Ternyata nih yang bagus dan hafal itu ada bukan hanya satu tapi 2, 3. Ada kriteria berikutnya. Kalau memang bacaannya bagus, hafalannya bagus, kan mesti satu, imamnya nggak 2 kan, gitu kan. Ya, fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamuhum bis sunnah. Gitu ya. Kalau memang ada yang sama-sama bagus, maka yang berhak maju adalah yang paling ngerti ajaran Nabi Muhammad SAW, tahu aturan agama, tahu halal haram dan sebagainya. Dia yang diprioritaskan untuk maju. Ternyata masih juga ada beberapa orang yang pengetahuan agamanya bagus ya. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Maka siapa yang lebih awal hijrah, atau fa aqdamuhum islaman, siapa yang lebih awal masuk Islam. Jadi dia yang berhak untuk maju. Ternyata masih ada juga beberapa orang bacaannya bagus sama ya, beberapa orang pengetahuan agamanya juga bagus sama, dan beberapa orang kemudian juga hijrahnya bareng, masuk Islamnya bareng. Siapa yang berhak? Karena tetap satu yang mimpin. Kata Rasulullah, fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinnan. Maka yang lebih tua. Jadi senioritas itu belakangan. Bukan senioritas itu yang pertama, bukan. Kriteria itu kriteria belakangan. Baru tuh. Tidak kemudian saya tua, saya duluan maju ke depan. Kemudian belepotan bacaannya. Bubar. Apalagi Al-Fatihah, bacaannya nggak benar, bubar, nggak bisa, itu nggak sah. Makanya yang paling krusial tuh Al-Fatihahnya. Itu aja, gampang kok. Yang lain-lain kan bisa, kan lirih nggak kedengar ya. Al-Fatihah itu kedengeran masalahnya. Disaksikan banyak orang, kalau itu salah. Oleh sebab itu bagus tuh ada pelajaran-pelajaran membaca Al-Fatihah. Enggak semuanya Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Karena itu salah satu rukun sholat. Maka itu yang diperbaiki dulu, yang lainnya nyusul gitu. Ya kan? Jadi ada semacam skala prioritas mana yang harus diperbaiki dulu. Coba cek bacaan saya, Al-Fatihah mana saya yang kurang mana, dan seterusnya. Itu perlu ada pembelajaran semacam itu. Udah. Satu lagi Pak. Oh ya, silakan. Apakah itu rukun? Ya. Saya sering mendengar bahwa banyak sekali yang tersesat dalam soal membaca H dengan H.
Ba itu pun mesti ha. Hmm. Kemudian dalam membaca shin sama so. Sirot pun Itu dengan shad, bukan sin. bukan sin. Iya, si. Imam itu banyak kesalahan di situ. Kemudian sama hamzah sama amin. Alamin sama alamin. Iya. Itu ada 4 huruf yang bisa Iya. kan. Imam itu banyak di situ salah. Ya itu memang kudu perbaiki apapun itu. Kalau udah huruf apa? Iya. Kalau udah huruf Banyak ya makharijul huruf itu termasuk yang dipelajari, terus ada juga sifat-sifat huruf yang harus dipelajari karena huruf itu semuanya berbeda, bukan sama. Ya kan? Huruf-huruf itu hijaiyah itu semuanya berbeda dan ada tempat keluarnya. Kadang ada satu makhraj, satu tempat keluar misalnya. Ada beberapa huruf di situ, tapi sifatnya berbeda. ada satu makhluk tapi beda. Iya, satu makhraj itu bisa keluar dari situ beberapa huruf. Tapi walaupun satu makhraj, satu tempat keluar, tapi sifat-sifatnya berbeda. Jadi kesimpulannya seluruh huruf hijaiyah itu berbeda. Jadi nggak bisa diucapkan sama. Nah, itu kan berbahaya, bisa merubah apa? Makna. Kayak kof dan kof beda. Mustaqim, Ya, muhim. kan mustaqim lain, Pak. Itu dia. Imam ini banyak. Nah, makanya tadi saya katakan perlu mengseleksi kalau seandainya ada yang mau ngangkat jadi imam tetap gitu ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Dan seleksinya tadi melalui proses ada yang nilai gitu. Ini sudah layak itu apa belum bacaannya gitu. Karena ini termasuk dari apa? Rukun sholat. Dan itu secara umum ya untuk menjadi imam. Secara pribadi masing-masing orang juga harus punya keinginan memperbaiki ya bagaimanapun kewajiban dia sholat 5 waktu dan Al-Fatihah itu juga bagian dari rukun sholat. Coba perbaiki maksimal mungkin. Kalau mentok ya nggak apa-apa. Ini untuk pribadi ya masing-masing orang. Ya kalau mentok bisanya begitu ya udah mau gimana lagi kan gitu. Iya karena udah kan beda-beda betul. Kalau sudah nggak mampu lagi ya udah. Itu kan standar sebenarnya. Belajar tentang makharijul huruf dan sifatul huruf membuat bacaan Al-Quran menjadi standar seluruh dunia sama. Mau latar belakangnya dari bangsa apapun, suku apapun, ketika dia baca Al-Quran sama. Jadi nggak beda. Jadi nggak ada bacaan Al-Quran Cina gitu, ada aksen Cinanya gitu, atau aksen Eropanya, ada aksen Timurnya, ada aksen, nggak ada, semua sama. Kok bisa begitu? Karena ada pelajarannya. Gitu sehingga ketika dia baca sama. Sampai kita nggak tahu ketika dia baca ini orang mana nih gitu. Sampai nggak tahu loh, beneran. Kalau nggak tahu tuh orang yang baca, dia sampai nggak tahu ini orang mana. Seperti yang bagus tuh Syekh siapa Muhammad Ayyub rahimahullah, itu orang Burma loh. Orang Burma, orang Myanmar yang kemudian jadi imam di Masjidil Haram itu bacaannya bagus. Nggak tahu kalau itu orang situ. Kalau misalnya nggak tampak orangnya aslinya dari mana gitu, nggak tahu. Dia sudah wafat, rahimahullah. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi seluruh dunia bacaan Al-Qur'annya apa? Sama. Karena ada aturan-aturan itu. Itu jamaah ya. Jadi ada upaya untuk perbaikan itu bagus, tapi ketika sudah mentok ya nggak apa-apa sebisanya. Ada kemudahan. Barakallahu fikum. Terima kasih. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.